Masjid tuh yang bagus kalau adzan suara speaker luar. Kalau adzan mau sekilo mau 2 kilo kedengarannya cakep nggak apa-apa. Adzan kalau iqomat speaker dalam. Karena fungsinya adzan bilangin yang di pasar di rumah biar ke masjid. Kalau qomat bilangin yang di masjid sebentar lagi sholat mau jadi orang rumah nggak perlu tahu. Gara-gara qomatnya speaker luar mulu, maka si laki ditegor bininya, bang udah adzan tuh berisik amat. Baru juga ajan, belum qomat, jadi wadon, bawel banget, begitu. Tuh gara-gara salah dia. Qomat mau speaker dalam, sholat speaker dalam, wiridan speaker dalam. Sampailah khutbah Jumat tuh, speaker dalam. Khutbah Jumat, jangan sampai khutbah Jumat speaker luar, gitu, jangan. Mana speaker dalamnya jelek lagi, begitu. Akhirnya jadi tengkar suami istri. Kata bininya, bang, cakep tuh yang tadi khutbah tuh. Siapa itu khotibnya? Loh, lu kagak sholat? Gua tidur, habis speakernya geresak-geresak di dalam, begitu. Nyalain speaker aja, begitu. Jadi speaker dalam, yang di rumah mau paham kayak kagak terserah. Maka saya kalau ngaji aja begitu, speaker luarnya bagus, speaker dalamnya nggak bagus, pasti rada ngomel-ngomel. Ini yang mau ngaji mau ngapain kagak denger, nolongin yang di rumah yang kagak niat ngaji, ini kagak bener. Yang niat dulu nih, openin, muliain, kenceng suaranya bagus. Yang di rumah mau paham kayak kagak memang kagak niat ngaji, kedengeran doang. Namanya ketiban ilmu. Apa? Ketiban ilmu. Gitu, orang sambil tiduran nonton TV, begitu. Kalau di sini dia mau sambil tiduran ditawain sama temennya, kan begitu. Gara-gara khutbah Jumatnya speaker luar, mana lama lagi tuh khotib. Begitu, masjid sebelah udah sholat 1 rakaat, yang ini masih khotibnya. Saudara-saudara yang mulia, yang terakhir, dari tadi terakhir mulu, belum habis-habis. Ini terakhir, dari tadi terakhir mulu. Sampailah yang sholat aja tuh tadinya sehat jadi sakit pada batuk. Sampai begitu, gara-gara speaker luar. Coba speaker dalam, jadi nggak gusar, walaupun lama juga, karena nggak denger yang lain. Gara-gara yang lain udah dengeran, kupingnya kan masuk karena kupingnya waras, udah sholat, amin. Ini masih terakhir aja, khutbah kedua aja belum. Ini gusar. Coba speaker dalam, tenang. Ini manajemen. Begitu, lain dengan tarhim. Kalau tarhim speaker luar, emang juga bangunin orang tidur biar bangun. Manggilin orang sahur, jangan speaker dalam. Ya, emang yang di dalam dia doang marbot. Iya, bangunin siapa? Yang speaker luar. Jadi ini manajemen namanya, manajemen. Ini diatur. Begitulah di masjid. Kalau orang lagi pada sholat, kita baca Quran, ngederaskan, nungguin ya antara adzan dan qomat, baca Quran, baca doa, pelan aja, pelan. Begitu, kecuali memang sudah rutin di daerah itu, emang udah begitu adatnya, jalanin nggak apa-apa. Jangan dibikin susah dalam hidup, sebab Islam ini agama yang enak, mengasyikkan. Jadi silahkan bacanya pelan, silahkan bacanya kenceng dikira habis sholat, itu semuanya ada bimbingan dan ada tuntunan. Enggak apa-apa, enggak dilarang juga, enggak apa-apa.
Memang ada tempat-tempat yang kencang, ada tempat-tempat yang pelan. Karena itu saat orang lagi pada sholat, kita baca Qur'annya, biar baca Qur'an tuh bagus, pelanin. Kita baca doa, kalaulah itu pelanin. Lihat tuh di makam-makam kaum solihin tuh, tolong jangan pakai pengeras suara. Sebab kalau masing-masing rombongan pengeras suara, itu kagak ngerti yang dibaca. Ini ada orang 3 pakai speaker, ini ada orang 10, ini apa ini? Jadi bingung. Jadi serombongan ngancak. Ala kulli hal, zikir secara pelan ada ajarannya, zikir secara kencang ada ajarannya. Begitu juga ada saat dan ada tempatnya. Ketika orang lagi pada sholat, tolong jangan kenceng mengganggu orang sholat. Tapi kalau orang udah pada sholat, apalagi berjamaah, mau wiridan habis sholat berjamaah, monggo kenceng, enggak apa-apa, kenceng tuh silahkan saja, dan itu diajarkan oleh agama. Ala kulli hal, zikir amat sangat bagus. Allah bilang, fadhkuruni adzkurkum. Anda zikir kepadaku, kata Allah, aku akan ingat Anda. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati jadi tenang. Kalau kita pengen tentram jiwa kita, pengen gak stres hidup kita, maka kita kudu berzikir yang sering, yang banyak. Hanya ada adab-adab yang diatur oleh agama terkait dengan berzikir ini, saudara. Termasuk kalau wiridan berjamaah, kalau kita jadi imam, jangan duduknya masih tasyahud akhir. Kalau kita jadi imam duduknya tasyahud akhir, kasihan makmum yang mau pergi itu makruh, dibenci Nabi, karena kakinya imamnya masih tasyahud akhir. Maka imam tuh muter berapa? 90 derajat atau 180, terserah. Imam langsung muter aja. Kalau 90 berarti kiblatnya sono ya, begini, atau 180 ada depan, silakan. Kalau imamnya udah geser, maknanya, hei makmum, ente barangkali jadi tamu pengen pergi karena ngejar berjamaah, silahkan. Kalau ente mau wiridan lebih bagus. Tapi kalau imamnya masih tasyahud akhir, lu jangan pergi sebelum gua geserkan, kejam ya, kejam. Maka kita harus pakai muter aja jadi imam, dan gak hilang ganjarannya karena nolongin makmum. Makmum makruh pergi ataupun sila sebelum imamnya geser. Jadi kalau saudara pengen sila, intip tuh kaki imam, masih tasyahud akhir, iya, kalau masih udah diem aja, jangan sila-sila. Belum juga, terus. Belum juga, terus. Sampai doa masih tasyahud akhir, terus. Begitu. Nah, kita jadi imam, tolongin tuh kasihan yang buru-buru. Yang buru-buru itu diatur. Dalam Islam, adab-adab Islam diajarkan oleh agama, dan tidak kurang seperti la ilaha illallah syarikalah. Maghrib kan 10 ya, subuh 10, Allahumma ajirni minan nar 7, subuh 7, kakinya masih tasyahud akhir. Atau Jumat musabbiat 7, Fatihah, kulhu 7, falak 7, anas 7, imam geser aja, enggak kurang ganjarannya. Nolongin orang yang punya hajat, pengen pipis, pengen pengen buru-buru, di keluarganya sakit, ngejar. Ini kita harus bela mereka pada. Pemimpin itu harus bijak. Dah segini aja dah ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab.